adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 11 Mei 2021, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Mari kita berdoa. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Pagi ini adalah hari yang baru. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa menyertai hari baru kami dengan semangat baru, sehingga kami tetap sehat, kuat, dan juga penuh semangat mengisi hari ini. Ajarlah kami untuk selalu mengikuti-Mu kemanapun Engkau pergi, dan ini merupakan sebuah keputusan yang mantap. Maka ajarilah kami untuk tetap belajar bersama-Mu, sehingga kami boleh melangkah satu persatu dari waktu ke waktu untuk mengumpulkan ilmu kebijaksanaan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, tetapi karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mikael, setelah kamu 6 tahun di seminari Tuke, kemudian akan melanjutkan ke seminari tinggi, menjadi calon frater diosis Denpasar. Nah, lalu setelah kamu diterima, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap di sini bersama ibumu atau pergi ke Maumere? Pergi ke Maumere, Romo. Untuk apa di sana jalan-jalan? Untuk belajar. Belajar. Lalu apa yang ada di dalam pikiran kamu itu? Yang di dalam pikiran saya itu ada kiat dalam diri yang harus saya kembangkan. Ketika sampai di seminari tinggi, yang pertama saya harus tekun belajar. Yang kedua, saya harus beradaptasi dengan para frater dan teman-teman saya di sana yang baru. Yang ketiga, saya harus memiliki komitmen yang kuat. Ya, oke, baik. Jadi sudah ada pikiran berkomitmen, beradaptasi, lalu bersaudara dengan teman-temanmu dan juga pembina di tempat yang baru. Tentu di sana akan ada kesulitan-kesulitan ketika kamu mengalami adaptasi. Ya, mungkin ada air mata, ada sukacita dengan warna-warninya. Dan ternyata Tuhan sedang mengukir atau merenda langkah hidupmu, seperti yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Apa yang dikatakannya? Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku." Sementara kamu pergi untuk mempersiapkan diri meraih hari esok yang lebih ceria, untuk melaksanakan mimpi-mimpimu menjadi seorang imam. Di sana engkau ditempatkan, diasah, dan kamu harus punya kemauan, harus punya keteguhan, kemauan, dan juga tekad yang kuat
Ya, karena banyak kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Tapi kalau kamu percaya dan yakin akan Tuhan Yesus memanggilmu, maka selalu akan ada jalan. Ya. Ya. Maka dikatakan oleh Yesus juga di dalam Injil, ada lebih berguna jika aku pergi. Dan pergi ke sana untuk mengumpulkan nilai-nilai rohani, intelektual, dan nilai-nilai kehidupan. Ya, di mana kemudian Yesus akan mengutusmu ke tempat Dia kehendaki. Ya, sebagaimana dikatakan, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya, kamu tinggalkan ibumu di rumah, ayahmu di rumah, saudaramu di rumah, untuk mempersiapkan hari esok. Dan setelah bertahun-tahun nanti, kira-kira 6-7 tahun mendatang, kalau engkau terus berjalan lurus, maka kamu akan menjadi seorang diakon, menjadi seorang imam. Ya, sekarang ini boleh dikatakan belum apa-apa. Maka jangan ada keangkuhan dan kesombongan. Belajarlah tetap rendah hati. Belajarlah tetap tabah bila ada kesulitan-kesulitan. Berpikirlah secara positif. Ya. Sehingga apapun yang kamu lewati, kalau kamu terjemahkan semuanya ke dalam hal-hal positif, maka yang muncul adalah keindahan panggilan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan juga kita semua sama. Ya, bahwa hidup kita pertama dalam mengisi hidup kita harus punya komitmen. Mau apa kita? Mau kemana kita pergi? Apakah kita mau pergi bersama dengan Yesus atau pergi sendirian? Kalau pergi bersama Yesus maka harus tahu tugas-tugasnya. Itu tugasnya apa? Pelayanan kasih. Kedua, beradaptasi dengan situasi. Karena semua berjalan di dalam perjalanan hidup. Yang digambarkan dalam dunia ini ada bukit, ada ngarai, ya ada lembah, ada sungai, ada laut dan sebagainya yang harus kita lewati dengan menggunakan akal sehat. Yang ketiga, Tuhan selalu mengutus kita, saudara-saudara, dari berbagai macam tempat yang mana kita belum paham dan mengerti, tapi nanti kamu rasakan. Ya. Betapa indahnya persaudaraan bila betul kita mengisi dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Itu saling mengasihi. Ya. Semoga kamu boleh belajar dengan baik, tekun. Juga jangan lupa rajin berdoa supaya kamu betul disinari oleh pancaran kasih Kristus setiap hari. Sehingga dengan demikian kita pun juga yang selalu mau membawa diri kita di bawah matahari, yang dimana saat ini kita melakukan D3. Ya, cepat apa D3 itu? Bukan duduk, datang, duduk, dengkur, bukan. Ya, tetapi duduklah. Kemudian diskusikan tentang sabda Tuhan. Dan kemudian setelah duduk, mendiskusikan, kemudian mendongkrak ya, kehidupan kita yang gelap, cabut akarnya kita buang, maka kita hidup dalam kecemerlangan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Amin.